warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para ibu-ibu, mutakifat, dan sahabat putri yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan nikmat panjang umur, sehat walafiat, kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan sanawiyan kita, pertemuan tahunan kita di Masjid Al-Baqiyah yang kita cintai ini. Para ibu sekalian, kini masuk kita pada malam 21, di mana Nabi bersabda, "Iza dakhala ashr awakhir min Ramadan, syadda mi'zara, wa ahya lailah, wa yaqadha ahlahu." Apabila masuk malam 1 Ramadan, syadda mi'zara, kencengkan kita punya kain. Kata lain, jangan kita enak tidur. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Ayqaza ahlahu, bangunkan keluarganya. Alhamdulillah, malam ini masuklah kita malam 21 Ramadan. Mari yang pertama tentunya kita sadar mizar, jangan banyak pakai selimut malam ini. Biasa selimutnya begitu kenceng supaya tidurnya sedikit agak lambat bangunnya. Malam ini kita longgarkan selimut kita. Kedua, wa ahya lailahu, hidupkan malamnya. Kalau bisa jangan banyak tidur mulai malam ini. Kita biasanya kalau malaman hanya malamnya saja enggak tidur. Besok begitu subuh selesai kita laksanakan, siangnya tidur selama siang. Oleh sebab itu katakan bahwa yang namanya kita mengihyakan malam ganjil itu baik pada malamnya juga pada siangnya. Apa artinya? Selama 10 hari tidur kita hanya 2 hari sekali. Malam 21, hari 21 jangan tidur banyak. Baru malam 22 boleh kita tidur banyak kan. Terus begitu. Tiap malam ganjil, hari ganjil, upayakan kita supaya menghidupkan ibadat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqadha ahlahu. Dan yang ketiga, bangunkan keluarga kita. Bukan buat kita saja yang kita bangun malam ini. Juga kita ajak anak-anak kita. Kalau kita di rumah-rumah kita masing-masing. Para ibu sekalian, kini kita mulai malaman istilahnya. Apa yang kita perbanyak ketika malam ini sudah kita jalani. Malam yang pertama, malaman ini. Yang pertama, tingkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata lain, perintah Allah kita laksanakan, larangannya kita jauhkan. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak punya kehendak. Mari mulai malam ini banyak yang angkat tangan kita pada Allah. Kita sebagai ibu-ibu yang mungkin banyak masalah, yang kehendak buat anak-anak kita, rumah tangga kita. Demikian kalau anak-anak santri kita yang pasti ingin nanti lulus ketika kelas 3 aliyah, kelas 6 di sini. Angkat tangan yang banyak mulai malam ini. Yang ketiga, istighfar. Bukan buat yang tua saja saya kira. Jangan dikira kalau yang tua dosanya banyak kan.
Yang muda di kita belum tentu. Bisa jadi mungkin sebaliknya. Yang muda banyak punya dosa setahun yang lalu sampai hari ini. Sementara yang tua, alhamdulillah kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas mari di malam ini istighfar banyakin pada Allah. Yang ketiga dan yang keempat, hauqalah kita perbanyak. Baca la haula wala quwata illa billah. Ujian Allah pada kita begitu banyaknya. Semua kita banyak punya ujian. Mari kita hauqalah, kita perbanyak malam ini. Maka mudah-mudahan selama 9 malam, 10 malam itikaf di sini, apa yang menjadi kesulitan buat kita, Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anak sekalian, dalam surah Al-Baqarah ada 3 perintah Allah dengan fi'il amr. Ada 3 perintah Allah dengan bentuk majhul fi'il madhi. Ini tentunya imam kita sudah hafal luar kepala. Surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 100-an, ayat 200-an. Silahkan para anak-anak sekalian lihat surah Al-Baqarah itu. Yang pertama, aqimus shalah, kerjakan salat. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Perintah 2 Allah pada kita dan fil amr. Yang ketiga, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ini 3 perintah ibadah. Surah Al-Baqarah saya katakan tadi, dan fi'il amr Allah perintahkan pada kita. Sekarang yang kedua, juga 3 perintah Allah bukan dengan fi'il amr, dengan fi'il madhi, bentuknya majhul. Apa di antaranya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba, wajib pada kamu berpuasa. Itu perintah yang pertama. Puasa diperintahkan bukan dengan fi'il amr, dengan kalimat kutiba, diwajibkan. Kemudian yang kedua, juga ada perintah kutiba juga. Kutiba alaikum bil qisas, diwajibkan pada kamu qisas. Ketika terjadi umpamanya bunuh-bunuhan, maka qisas orang yang bunuh tersebut dengan kalimat kutiba di situ. Yang ketiga, kutiba alaikumul qital, diwajibkan pada kamu berperang. Kenapa ketiga ini kutiba? Yang 3 tadi, yang pertama dengan atimu, wa atimu. Kenapa? Ini mungkin sedikit kita pakai dengan istilah tafsir. Kalau fi'il amr lebih enteng, lebih ringan dibandingkan yang bentuk majhul dikatakan tadi. Karena perhatikan, aqimus shalah, salat enteng buat kita, ringan buat kita. Hanya malam ini mungkin para ibu yang biasanya surahnya al-hakumut di rumah ibu ya, al-hakumut, di sini surahnya pakai Al-Quran. Biasanya 2 ayat ibu, sekarang 5 ayat, 4 ayat paling sedikit. Ini berarti kalau 20 rakaat tadi kita sholat tarawih 100 rakaat kurang lebih dibacakan sudah pada imam kita dan kita semuanya. Tapi enteng semuanya kita, nggak ada yang berat. Wa atuz zakat, zakat pun enteng buat kita yang mampu saja. Fitrah pun hanya sedikit kita keluarkan. Hanya berapa? 3,5 liter. Pakai uang 45.000, enteng mengeluarkannya. Demikian pula haji. Bagi yang mampu diperhatikan haji itu. Ketika haji kita banyak sangat menyenangkan diri kita. Banyak hiburan orang haji. Maka kalimatnya dengan fi'il amr Allah perintahkan pada kita sebagai umat, sebagai hamba-Nya. Tapi ketika perintah puasa kutiba, qisas kutiba, perang kutiba, kenapa? Karena berat dilaksanakannya. Ketika terjadi qisas, ibu sekalian berat melaksanakan qisas itu. Ketika perang pun berat melaksanakan perang itu.
Ketika puasa ibu katakan tadi, kenapa dikatakan berat puasa itu? Enteng melaksanakan puasanya, tapi berat untuk menjauhkan larangan puasa itu permasalahannya. Karena bagaimana supaya puasa kita ini yang ringan kita laksanakan, tapi ada pahalanya, yang berat kita laksanakan. Jauhkan membatalkan puasa, dan jangan membatalkan pahala puasa. Para ibu-ibu, para anak-anak pasti udah mengerti apa yang dikatakan yang membatalkan puasa ini, yang membatalkan pahala puasa. Kita puasa enteng, biasa perut kita ibu sekalian rasa lapar haus. Tapi kita menjauhkan membatalkan pahala puasa, kita seakan-akan sedikit agak berat. Membatalkan puasa pertama kali riba. Jangan suka gunjingkan orang. Jaga lisan kita. Jangan suka kita ngomongin orang. Ini berapa banyak orang yang mampu puasa, jaga perut, jaga lapar, jaga nafsu, jaga haus, tapi nggak mampu menjaga lisannya. Itu yang pertama. Kedua, an-namimah, ngadu domba orang, gunjingkan orang taat satu sama lainnya. Itu yang berat seringkali dirasakan oleh manusia. Ketiga, al-yamin al-ghamus, sumpah. Banyak orang ketika puasa dia sumpah palsu, dagangannya nggak benar, padahal dia katakan ini dagangan saya yang benar. Dia sumpah dan dagangannya tadi itu bisa menjalankan perintah, bisa menjauhkan larangan Allah. Ya akibatnya apa? Akibatnya membatalkan pahala puasa. Yang terakhir, an-nadhar bisahwatin, nggak mampu jaga mata kita. Maka ini saya katakan tadi, puasanya enteng, puasanya ringan, tapi justru yang berat adalah menjauhkan apa yang kira-kira membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Para ibu-ibu, kita semua sekarang sedang i'tikaf di masjid ini. Mari kita jaga perbuatan yang kira-kira akan mampu membatalkan pahala puasa kita. Kata Imam Ghazali, manusia punya 4 nafsu. Lihat diri masing-masing. Di mana adanya nafsu kita ini? Pertama, nafsu ar-rububiyah, nafsu yang baik, ngajak kepada kebaikan, itu paling baik. Nafsu ar-rububiyah namanya. Kita punya syahwat yang baik, nafsu yang baik, selalu ngajak kepada kebaikan. Nafsu kebaikan, ini nafsu yang paling baik, paling tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, nafsu al-bahimiyah, nafsu binatang. Bahimiyah, binatang. Tadi rububiyah, tadi ya, roh, rububiyah. Yang kedua sekarang, nafsu al-bahimiyah, nafsu binatang. Binatang apa? Binatang yang kena. Seperti halnya apa umpamanya? Kambing, kerbau, kucing, bahimiyah. Ini pun jangan ada contoh binatang bahimiyah ini. Tenang-tenang menghanyutkan. Kelihatannya kecil. Kalau bisa-bisa nanti akan menjadi kita kayak binatang nafsu kita. Kita contoh binatang bahimiyah yang tenang-tenang, tapi banyak dosanya di sini. Mana contohnya? HP itu nafsu bahimiyah. Enak pegang HP? Enak enggak? Enak. Kita pegang buku cerita, enak. Nggak pernah merasa bosan. Begitu libur, langsung dipegang tadi nafsu bahimiyahnya. Kelihatannya tenang, padahal itu banyak dosanya di sini. Yang ketiga, nafsu as-sabu'iyah, ini paling jelek lagi. Apa sabu'iyah itu? Binatang buas. Nafsu apa? Nafsu singa, nafsu harimau yang selalu buat dosa dengan begitu kerasnya. Itu nafsu as-sabu'iyah. Dosa kita laksanakan dan begitu sengaja kita laksanakan.
berbuat dosa yang begitu besarnya. Nafsu as-sabu'iyah. Kenapa kok Allah nak jauh? Profil Allah larang pada kita, la taqrabuz zina. Kenapa? Ini khawatir kalau nanti kita ini, terutama yang muda-muda, akan kena nafsu as-sabu'iyah akhir. Na'udzubillah. Dan yang keempat, nafsu as-syaitaniyah. Nafsu syaitan. Syaitaniyah, nafsu syaitan. Selalu mengajak manusia ke jalan al-fahsya'i wal munkar. Berbuat yang keji dan berbuat yang munkar. Mari pada anak-anak sekalian, is'al nafsa, tanya diri masing-masing, 4 nafsu ini kira-kira di mana adanya kita. Al-Ghazali katakan, orang yang punya nafsu yang bahimiyah, nafsu yang sabu'iyah, nafsu yang syaitaniyah, hanya satu yang bisa mengalahkannya, dengan puasa. Maka insya Allah kalau kita rajin puasa, baik puasa yang wajib sekarang ini, yang sunnah perbanyak, akan Allah hindarkan kita kepada godaan 3 nafsu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nafsu saya ulang, pertama nafsu al-bahimiyah, kedua nafsu as-sabu'iyah, ketiga nafsu al-syaitaniyah. Kita punya nafsu yang pertama, nafsu apa? Ar-rububiyah. Itu nafsu kita insya Allah. Terakhir, selama i'tikaf 4 hal dengan 4 hal. Para ibu-ibu, juga para anak-anak, kenapa diwajibkan i'tikaf? Supaya ketika kami terima mereka kelas 1 dan kami bersih, begitu nanti mereka kami kembalikan dari orang tua pun dalam keadaan bersih. Mari kita cuci 4 ini dengan 4 hal. Yang pertama, dikatakan ighsilu arba'an bi arba'in di bahasa Arabnya. Ighsilu arba'an bi arba'in. Cuci 4 hal dengan 4 hal. Pertama, ighsilu wujuhakum bidu'u'ikum. Cuci muka kamu dan air mata kamu sekalian. Kita banyak punya dosa. Cuci muka kita bukan dengan air dan air mata. Banyak yang nangis mulai malam ini. Nangisin apa? Nangisin banyak punya dosa. Para ibu punya dosa? Saya tanya ibu-ibu punya dosa? Banyak. Cuci muka kamu dan air mata kamu sekalian. Dosa kita cuci dan banyak nangis mulai malam ini. Kedua, wa alsinatakum bi dzikrikum. Cuci lisan kita, cuci lidah kita dengan apa? Zikir pada Allah. Malam ini sampai terakhir banyak zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir. Kita banyak subhanallah, tasbih lain-lain. Yang ketiga, wa qulubakum bi khasyatikum. Cuci hati kamu dan takut kamu kepada Allah. Kalau kita mencuci baju gampang. Bahkan mungkin kita ada yang gak pernah nyuci pakaian. Ada yang nyuciin pakaian kita. Tapi justru yang berat apa? Cuci hati kita. Biar bersih sebersih apa yang kita pakai, bukan warna kita yang putih, baju yang putih. Maka cuci hati kamu sekarang khusyuk dan takut pada Allah. Ya Allah, saya kurang ibadah pada Engkau. Takut dan siksaan Allah, takut dan azab Allah, takut ujian Allah, dan ujian Allah kalau berikan pada kita. Khusyuk, bukan takut dengan manusia. Saya sering katakan pada kalian ketika di sekelas, takut sama guru, depan guru kelihatannya benar. Takut sama orang tua, depan orang tua kelihatannya benar. Bukan itu yang diperintahkan pada kita, tapi takutnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman itu berada, pasti Allah ada pada kita. Maka cuci hati kamu sekali, biar khusyuk itu. Yang keempat, wa abdanakum bil siyamikum.
cuci badan kamu dan puasa kamu sekalian. Mari kita puasa, mencuci badan kita, dan puasanya puasa orang yang soleh, bukan puasa-puasaan. Ini mudah-mudahan para ibu-ibu sekalian, para anak-anak semuanya, dengan kita bisa mencuci 4 tadi itu diri kita. Besok begitu selesai puasa, Idul Fitri. Idul Fitri, kembali kita pada fitrah kita masing-masing persis kayak bayi berlahir kandungan ibunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Demikian saya kira aku sampaikan. Alhamdulillah.